Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini yang akan saya bawakan yaitu tentang materi-materi MTK. Dan materi yang akan saya bawakan kali ini materi yang paling dasar. Jadi ini adalah pengantar untuk bisa mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks gitu ya. Jadi yang pertama yang akan saya ajarkan yaitu mengenai aljabar, dimana sebelum kita lebih dalam belajar tentang aljabar, yang pertama kita harus lakukan dulu yang namanya pengenalan tentang aljabar gitu. Nah, jadi sebenarnya aljabar itu apa sih gitu ya. Jadi di dalam aljabar ini banyak hal-hal yang perlu kalian ketahui. Jadi di dalam aljabar ada yang disebut dengan variabel, ada yang disebut dengan koefisien, ada yang disebut dengan konstanta, ada yang disebut dengan suku, dan lain-lain. Nah, itu semuanya apa dan seperti apa? Maka akan saya awali yang pertama, saya kasih dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya jadi kalau misalnya nanti bentuknya ada misalnya seperti ini. Katakanlah di sini ada 2x pangkat 3, kemudian dikurangkan dengan 4x, kemudian ditambahkan dengan 5. Nah, ini contoh sederhana daripada bentuknya. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan ada x, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini semuanya apa gitu ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu apa gitu ya? Variabel itu adalah sesuatu atau simbol. Biasanya di dalam MTK itu simbol itu diwakili oleh huruf-huruf gitu ya. Jadi boleh A, B, C sampai Z. Cuman yang paling umum atau yang paling sering dipakai ada A, ada B, ada C, X, Y, Z, M, N. Itu yang paling umum di dalam matematika. Nah, jadi variabel itu apa? Tadi saya katakan variabel itu adalah simbol untuk menggantikan sesuatu yang belum diketahui nilainya. Jadi di dalam bentuk yang saya berikan, yang jadi variabelnya adalah si X ya. Jadi di sini ada variabel. Nah, variabel itu di sini adalah si X-nya. Oke. Nah, jadi tadi sudah tahu bahwa X ini menggantikan sesuatu yang belum diketahui nilainya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu apa gitu? Koefisien itu adalah bilangan ya. Bilangan yang mengikuti variabelnya, atau kalau bahasa sederhananya koefisien itu kalau saya katakan bilangan-bilangan yang ada persis di sebelah variabelnya. Contoh nih, ada 2x pangkat 3 gitu kan. Yang jadi koefisien itu yang mana? Yang jadi koefisien itu adalah si 2 gitu ya. Lalu di sini ada lagi minus 4x. Ya, minus 4x. Berarti yang menjadi koefisien itu apa? Yang menjadi koefisien itu si minus 4. Nah, jadi pertanyaan, apa itu koefisien? Saya katakan koefisien itu adalah bilangan yang mengikuti variabel. Nah, jadi seperti itu aja saya buat ya. Koefisien itu ini saya katakan bilangan yang mengikuti variabel. Oke. Nah, di sini yang jadi contohnya tadi yang sudah saya tandain ada 2, ada minus 4. Oke. Nah, itulah si koefisien. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan konstanta. Nah, konstanta itu apa gitu? Konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri atau dia tidak memuat yang namanya variabel gitu ya. Jadi dia hanya berdiri sendiri, nggak ada variabel yang diikutinya. Oke.
Yang ketiga ada namanya konstanta. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri atau bilangan yang tidak memuat variabel. Oke. Nah, di sini berarti konstantanya yang mana? Konstantanya itu berarti yang ini, 5 ya. 5 lah konstantanya karena dia tidak, di sebelahnya tidak ada yang namanya variabel. Jadi contohnya adalah si C5. Jadi bisa dibedain ya. Yang pertama koefisien sama konstanta. Kalau koefisien dia persis di sebelah si variabel. Kalau konstanta dia tidak memuat variabel. Jadi contoh sederhananya saya buat lagi di sini sebagai contoh. Kalau misalnya saya katakan ada bentuk aljabar, katakanlah aljabarnya adalah 3x ditambahkan dengan 2. Nah, berarti pertanyaan di sini yang jadi variabelnya siapa? Berarti yang jadi variabelnya lagi-lagi adalah si x. Nah, variabelnya adalah si x. Kemudian koefisien. Koefisiennya berarti yang ini. Berarti koefisiennya adalah 3. Kemudian konstanta. Konstanta itu yang mana? Konstanta itu berarti yang berdiri sendiri atau tidak ada variabelnya. Berarti konstantanya adalah si 2. Nah, itu contohnya. Nah, saya buat contoh yang lain. Contoh yang lain lagi, kalau misalnya saya katakan di sini ada 2M dikurangkan dengan 5N ditambahkan dengan 12K misalnya. Berarti pertanyaan lagi, variabelnya siapa? Variabel itu berarti tadi saya katakan variabel adalah simbol atau huruf yang menggantikan bilangan yang belum diketahui nilainya. Berarti di sini hurufnya ada M, ada N, ada K. Berarti variabelnya ada 3. Ada si M, ada N, ada K. Gitu ya. Kemudian koefisien. Nah, di sini koefisiennya siapa? Berarti koefisien itu tadi bilangan yang mengikuti variabel. Kalau variabelnya M yang ini, koefisiennya berarti yang 2. Yang variabelnya N, koefisiennya berarti minus 5. Nah, perhatikan ya, di sini jangan 5 aja, tapi minus 5. Diikutkan tanda yang di sebelahnya ya. Oke. Kemudian kalau misalnya koefisien yang K, berarti koefisiennya adalah 12. Oke. Lalu pertanyaan, konstantanya berapa? Tadi kan konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri. Kita perhatikan di sini tidak ada bilangan yang berdiri sendiri. Berarti kalau tidak ada bilangan yang berdiri sendiri, kita anggaplah konstantanya adalah 0 atau tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengenalan daripada aljabar. Oke, lalu berikutnya di dalam aljabar ini juga ada dijelaskan yang namanya suku. Oke, suku itu apa gitu. Jadi kalau dikatakan suku ini adalah bilangan-bilangan yang dipisah oleh tanda. Nah, bilangan yang dipisah tanda penjumlahan maupun tanda pengurangan ya, tanda plus ataupun tanda pengurangan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Nah, saya buat contohnya begini. Kalau saya tuliskanlah semisalnya ada 2x ditambahkan dengan 5y
dikurangkan dengan 6Z ditambahin dengan 10. Oke. Berarti kalau misalnya ditanya ada berapa banyak suku yang terdapat di soal ini, maka tadi kalau dikatakan dia suku, bilangan yang dipisah oleh tanda plus ataupun min. Berarti ini ada plusnya, ini ada minnya, ini ada plusnya. Nah, jadi suku-suku yang dipisah oleh tanda yang saya buat ini, tanda penjumlahan ataupun tanda pengurangan, disebut dengan suku. Berarti suku itu yang mana? Suku itu yang inilah. 2X, 5Y, 6Z, lalu 10. Nah, itulah yang termasuk sebagai suku. Jadi kalau dia tanya, ada berapa banyak suku pada contoh tersebut? Ada 4. Ada 2X, ada 5Y, ada 6Z, ada 10. Jadi ini semua disebutlah namanya suku. Nah, ini semua disebutlah namanya suku. Dimana tadi banyaknya ada sebanyak 4. Nah, kalau ditanya tadi saya tuliskan ya. Kalau ditanya siapa-siapa aja itu, yang 4 itu ada 2X, ada 5Y. Perhatikan ada min ya. Minnya itu juga ikut ya. Itu termasuk. Berarti minus 6Z. Kemudian yang terakhir 10. Ini juga hitungannya adalah sebagai suku. Jadi banyaknya ada 4. Oke. Kalau misalnya ditanya, semisal ada nih yang nuliskan ya. Ini contoh yang lain. Kalau misalnya ditulis ada 2X, Y, Z, kemudian ditambahkan dengan 5X, 5A, B, C, D, E, F. Mau sepanjang apapun ini, kalau ditanya ada berapa banyak sukunya, sukunya itu hanya ada 2. Kenapa? Karena tandanya di sini kan hanya ada plus nih, ya. Berarti yang dipisah oleh plus itu hanya ada 2 suku, yang ini sama yang itu. Berarti banyak sukunya itu hanya ada 2, sekalipun variabelnya banyak gitu ya. Jadi banyak sukunya hanya ada 2. Siapa itu? Ada 2XYZ, ada 5A, B, C, D, F. Tapi kalau misalnya ditanya, ada berapa banyak variabelnya di sana? Variabelnya ada banyak. Variabel itu adalah huruf. Berarti hurufnya ada X, ada Y, ada Z, ada A, ada B, C, D, E, sama F. Jadi ada banyak variabelnya. Oke, kalau ditanya lagi, koefisiennya yang mana aja? Koefisien itu berarti yang mengikuti si huruf atau si variabel. Berarti koefisiennya ada 2 juga di sini, yaitu si 2 dan si 5. Nah, inilah yang disebut dengan koefisien. Oke, nah jadi saya pikir ini udah cukup jelas ya tentang pengenalan aljabarnya. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua. Materi yang kedua ini bicara tentang operasi. Operasi pada aljabar. Nah, operasi pada aljabar ada 4 ya. Ada 4 secara umum. Nanti saya lanjutkan berikutnya ya. Operasi pada aljabar secara umum ada 4. Yang pertama ada yang namanya penjumlahan. Kemudian yang kedua ada namanya pengurangan. Yang ketiga ada yang namanya perkalian. Lalu yang keempat ada yang namanya pembagian. Untuk penjumlahan dan juga pengurangan ini saya gabungkan saja. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan aljabar, maka syaratnya itu adalah sukunya harus sejenis.
Ya, sukunya itu haruslah sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Kalau dikatakan dia suku sejenis, berarti variabelnya sama, pangkatnya sama. Kalau memang dia punya pangkat. Pangkat itu apa gitu ya? Pangkat itu, kalau kita balik lagi ke awal, pangkat itu yang ada nih ya. Pangkat itu yang di sini. Ini namanya pangkat. Nah, ini namanya pangkat. Jadi bilangan yang ada di bagian atas gitu ya. Inilah namanya pangkat. Nah, ya. Jadi bilangan itu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan kalau sukunya sejenis, yang artinya variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Kalau kita buat di sini contohnya gini. Misalkan saya punya dua bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang pertama, katakanlah di sini ada 3x minus 5y, kemudian ditambahkan dengan 10. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya ada di sini minus 7x ditambah dengan 12y, kemudian ditambahkan dengan 5. Pertanyaannya, kalau misalnya yang pertama dengan yang kedua dijumlahkan, berarti seperti apa? Maka nanti kita harus menempatkan atau meletakkan suku-suku yang sejenis. Jadi nanti cara menjumlahkannya ini boleh kita lakukan secara bersusun. Ya, bersusun ke bawah, atau boleh juga langsung, tergantung nanti kecepatannya kalian. Jadi kalau misalnya bersusun itu seperti apa? Misalnya gini, kan tadi bilangan pertama itu adalah 3x dikurangi dengan 5y ditambahkan dengan 10. Maka nanti yang sejenis dengan si 3x kita tempatkan persis di bawahnya. Kalau kita perhatikan di yang kedua, yang sejenis dengan 3x itu berarti yang ini. Kenapa yang ini? Karena variabelnya sama, yaitu sama-sama x. Kemudian pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 1. Kalau tidak dituliskan di sini, itu artinya berpangkat 1. Oke, berarti tinggal kita tempatkan aja di bawahnya. Jadi nanti saya tuliskan di sini. Jadi minus 7x. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang sejenis dengan minus 5y yang mana? Berarti yang sejenis itu adalah 12y. Maka saya tulis di sini 12y. Nah, lalu yang sejenis dengan 10 yang mana? Yang 5. Berarti saya tuliskanlah di sini 5. Maka nanti yang ini tinggal kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkan? Karena variabelnya sudah sama, berarti yang kamu jumlahkan cukup koefisiennya saja. Berarti 3 ditambahkan dengan minus 7. 3 ditambah minus 7 berarti jatuhnya minus 4. Nanti variabelnya nggak berubah, tetaplah dia variabelnya menjadi x. Nah, lalu berikutnya di sini ada minus 5y. Lalu ditambahkan dengan 12y. Lagi-lagi karena variabelnya sudah sama-sama y, berarti kamu cukup menjumlahkan koefisiennya. Jadi min 5 ditambahkan dengan 12, jatuhnya adalah 7. Jadinya adalah 7, lalu variabelnya tinggal dituliskan 7y. Kemudian nanti yang terakhir 10 ditambah dengan 5, maka hasilnya menjadi 15. Nah, jadi seperti inilah cara menjumlahkan. Begitu juga untuk pengurangan. Nah, pengurangan juga berlaku demikian. Berarti tadi bilangan yang pertama itu ada 3x kurangi dengan 5y, tambahkan dengan 10, masih sama, yang sejenis diletakkan di bawahnya. Berarti ini minus 7x, lalu tambahkan dengan 12y,
kemudian kita tambahkan dengan 5. Nah, inilah yang tinggal kita kurangkan. Konsepnya sama, kalau variabelnya sudah sama nih, sama-sama X, maka tinggal kurangkan aja koefisiennya. Berarti 3 dikurangkan dengan minus 7. 3 kurangi minus 7 berarti jadi 10. Variabelnya jangan lupa, variabelnya tidak berubah yaitu si X. Lalu berikutnya lagi ada minus 5 kurang dengan 12, berarti jadinya minus 17. Karena sudah sama variabelnya yaitu si Y, berarti tinggal tuliskan di sini Y. Lalu yang terakhir 10 dikurangi dengan 5 berarti jadinya positif 5. Nah, inilah hasil daripada pengurangannya. Gampang ya? Nah, itulah untuk contoh yang pertama. Saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya gini. Lagi-lagi saya punya 2 bilangan. Katakanlah bilangan yang pertama itu adalah bilangan 5x kuadrat, kemudian dikurangkan dengan 7x, lalu ditambahkan dengan 2. Lalu saya punya bilangan yang lain. Misal di sini ada 5x, kemudian dikurangi dengan 3. Lalu konsepnya sama, jumlahkan dong berapa jumlah yang ini dengan yang itu. Jadi sama seperti yang di atas. Ingat, yang sejenis kamu taruh sejajar ya. Jadi saya tuliskan yang pertama ada 5x kuadrat, kurangkan dengan 7x, tambahkan dengan 2. Nah, inilah yang pertama. Lalu kita mau menjumlahkan ke bilangan yang kedua ini. Maka kita perhatikan, ada nggak bilangan yang sejenis dengan 5x pangkat 2? Kalau misalnya ada, berarti kita tuliskan. Tapi nyatanya kita lihat di soal itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita anggap koefisiennya ada 0. Jadi boleh nanti kalian tambahkan ya, supaya ada misalnya di sini x kuadrat harus ada nih. Berarti koefisiennya harus 0. Tidak boleh yang lain gitu ya. Berarti 0x kuadrat, yang ini 5x, kemudian dikurangkan dengan 3. Nah, jadi boleh kalian tulis di sini 0x pangkat 2, atau boleh juga tidak perlu ya. Maksudnya tidak perlu seperti apa, nanti saya jelaskan. Jadi boleh kalian tuliskan 0x kuadrat. Lalu nanti di bawah min 7x siapa? Berarti lihat lagi yang sejenis dengan min 7x ada nggak ya di bagian sini? Oh, ternyata ada, yaitu si 5x. Berarti kita tulislah nanti ini 5x, lalu kurangkan dengan 3. Nah, inilah tinggal kita jumlahkan. Maka kita jumlahkanlah 5x kuadrat tambah 0x kuadrat. Karena udah sama nih, udah sejenis, variabelnya sama-sama x, pangkatnya sama-sama 2, berarti sudah tidak masalah kalau ini kita jumlahkan. Yang dijumlahkan siapa? Yang dijumlahkan cukup koefisiennya. Berarti 5 ditambah dengan 0 itu menjadi 5x pangkat 2. Kemudian minus 7x dengan 5x itu juga udah sejenis. Berarti minus 7 tambah dengan 5 menjadi minus 2x. Kemudian yang terakhir 2 ditambah minus 3 berarti jadinya minus 1. Nah, inilah hasil penjumlahannya. Nah, jadi tadi saya bilang kalau misalnya tadi tidak ada suku yang sejenis, kalian boleh tuliskan 0. Nah, tapi boleh juga nggak perlu ditulis. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan tadi 5x kuadrat min 7x tambah dengan 2. Nah, karena di sini tidak ada tidak ada x pangkat 2, ya udah berarti di bawah 5x kuadrat ya dikosongkan aja gitu ya. Maka nanti yang kamu tulis langsung 5x. 5x ini persis di bawahnya min 7x. Lalu dikurangkanlah sama si 3. Nah, kemudian kita jumlahkan. Karena kalau kita lihat ini kan tidak ada pasangan. Karena tidak ada pasangannya boleh langsung turun aja dia. Jadi langsung turun 5x pangkat 2. Yang ini juga tadi minus 7 tambah 5 berarti minus 2x, lalu dikurangkan dengan 1. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, bagaimana kalau misalnya dikurang?
bagaimana kalau misalnya dikurangkan? Jadi kalau misalnya dikurangkan 5x pangkat 2 kurangkan dengan 7x tambahkan dengan 2, lalu kita kurangkan dengan 5x minus 3. Kalau ngikutin jejak yang tadi yang seperti ini boleh, berarti di sini jadi 0x kuadrat tambah dengan 5x lalu kurangkan dengan 3. Nah, sekarang kita kurangkan. Berarti kalau kita kurangkan ini menjadi 5x pangkat 2. Lalu minus 7 kurangi 5 berarti menjadi min 12x. Lalu 2 dikurangi minus 3 berarti jadi positif 5. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya dibalik? Kalau yang dibalik itu, jadi yang dia tanya itu berapa sih nilai daripada 5x kurangi 3? Lalu dikurangkan dengan 5x kuadrat min 7x tambah 2. Jadi sama konsepnya ya. Sama konsepnya. Kalian mau ngikutin yang ini juga nggak jadi masalah. Ngikutin yang ini juga tidak jadi masalah. Kalau misalnya kita ngikutin yang versi yang kedua, berarti karena harus dikurangi dengan 5x kuadrat, maka kita perhatikan di sini tidak ada yang berpangkat 2, maka boleh kita geserkan sedikit ke kiri 5x pangkat 2. Kenapa ke kiri? Karena pangkat 2 itu kan pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat 1. Jadi kita usahakan nanti penulisan itu harus pangkatnya itu berurutan, mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat rendah. Sebenarnya tidak keharusan, cuman supaya mempermudah kita dalam penyelesaian masalah aja gitu ya. Nah, kemudian nanti berikutnya di sini di bawah 5x ini baru kita tuliskan min 7x-nya. Lalu di bawah minus 3 kita tuliskanlah si 2-nya. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana cara mengurangkan? Sebenarnya konsepnya sama kayak yang di atas kan gitu. Nah, apakah ini langsung turun? Betul, langsung turun. Tapi hati-hati dalam pengurangan. Kalaupun mau diturunkan boleh, tapi ingat, kalau seperti ini posisinya, maka nanti ini ganti tanda. Yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Loh, kok bisa? Karena tadi kan ilustrasinya di sini kita tambahkan yang sejenis dengan catatan koefisiennya haruslah 0. Nah, jadi seolah-olah jadi seperti ini. Maka nanti kita mengurangkan yang sejenis itu, yang sejenisnya kan variabelnya udah sama, pangkatnya udah sama, berarti kita kurangkan koefisiennya. Jadi tinggal kita kurangkan 0 kurangi 5. Maka jatuhnya 0 kurangi 5 itu jadi minus 5. Ah, itu dasarnya kenapa jadi ganti tandanya. Jadi hati-hati di situ. Kalau penjumlahan nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kebanyakan di pengurangan gitu ya. Lalu 5 dikurangi minus 7, berarti nanti di sini jadi plus 12x. Kemudian minus 3 dikurangi 2, berarti jadi minus 5. Nah, itulah cara mengurangkan. Oke. Nah, jadi saya pikir untuk penjumlahan dengan pengurangan nggak ada permasalahan. Oke, yang kedua ini bentuk operasinya adalah perkalian aljabar. Nah, yang kedua ini adalah perkalian aljabar. Bagaimana cara mengalihkan aljabar? Maka cara mengalihkan aljabar itu adalah yang kamu kalikan koefisien dengan koefisien, kemudian aljabar dengan aljabar. Biar lebih paham, mungkin saya berikan lewat contoh aja. Contoh, bagaimana cara mengalihkan 2x tambah dengan 5, lalu saya kalikan dengan 3. Nah, ini contoh yang pertama. Maka nanti semuanya kita harus kalikan dengan cara kali pelangi. Ya, kali pelangi itu berarti yang seperti ini. 2x kita kalikan dengan 3, dilanjut lagi nanti dengan 5 dikali 3. Nah, bagaimana cara mengalihkan 2x dengan 3? Berarti yang kamu kalikan itu ya angka dengan yang angka, huruf dengan yang huruf. Kalau ada gitu ya. Jadi 2x kali dengan 3 berarti 2 kali 3 adalah 6.
Nah, kamu tinggal nambahkan variabelnya. Karena variabelnya hanya X, ya udah X aja. Selesai gitu. Lalu nanti kita tambahkan dengan 5, kita kalikan dengan 3, berarti 15. Selesai. Gitu aja ya. Saya buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya berapa sih hasil kali 15 ditambah dengan X, lalu kita kalikan dengan X misalnya. Berarti nanti cara mengalikan ini sama, kita kali pelangi. 15 dikali dengan X, kemudian X dikali dengan X. Maka di sini ada catatan. Ada catatan kalau misalnya nanti ada bilangan berpangkat, contohnya A pangkat M. Kita kalikan dengan bilangan berpangkat juga. Maka nanti cara mengalikan ini dengan catatannya, dengan catatan basis. Basis itu apa sih? Basis itu yang ini. Inilah yang disebut dengan basis. Si A. A itulah yang disebut dengan basis. Jadi kalau basisnya udah sama, maka nanti pangkatnya tinggal kamu jumlahkan saja. M ditambah dengan N. Nah, jadi seperti ini cara mengalikan. Oke, berarti 15 dikali dengan X, gak ada masalah. Langsung aja 15 berarti X. Karena di sini koefisien daripada X ini adalah 1. 1 itu tidak perlu kita tuliskan. Lalu ditambahkan dengan X dikali dengan X. Nah, hati-hati, X dikali X bukan XX gitu ya. Di sini ada X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 1. Nah, tadi saya katakan kalau perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya langsung kamu tambahkan saja. Berarti 1 tambah 1 menjadi 2. Jadi nanti di sini jadi X pangkat 2. Oke. Nah, kita buat lagi contoh yang lain. Contoh hasil kali dari 2X ditambah dengan 5 dikalikan dengan X dikurangi dengan 1. Nah, ingat, kali pelangi-pelangi semua harus kena. Yang pertama, 2X kita kali dengan X. Dilanjut 2X dikali dengan min 1. Dilanjut dengan 5 dikali dengan X. Dilanjut lagi 5 dikali minus 1. Jadi semua harus kena. Oke. Maka yang pertama, 2X dikalikan dengan X. Ingat, bilangan dengan bilangan atau koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel gitu ya. Berarti 2 di sini ada 1 sebenarnya tapi tidak perlu dituliskan. Berarti 2 kali 1 ini jadi 2. Kemudian X dikali dengan X. Ini pangkat 1, yang ini pangkat 1. Berarti kalau disatuin pangkatnya menjadi 2. Oke. Kita lanjut lagi, 2X dikali dengan min 1. Berarti 2 kali minus 1 jadinya minus 2. Ini X, ini tidak ada variabelnya, berarti langsung buat aja di sini si variabel. Kemudian ditambahkan lagi dengan 5 dikali dengan X. 5 dikali dengan X berarti 5X. Lalu yang terakhir 5 dikali dengan minus 1 berarti minus 5. Nah, selesai. Cuman ini belum rapi bentukannya. Kalian boleh merapikan dulu. Kenapa? Karena kalian perhatikan di sini ada yang sejenis. Yang mana yang sejenis? Yang ini yang sejenis. Jadi kalau ada yang sejenis boleh disatuin atau disederhanakan. Oke? Biar lebih rapi aja penulisannya. Biar lebih sederhana gitu ya. Berarti ini 2X pangkat 2. Kemudian min 2X tambah 5X. Karena sudah sejenis, maka yang dijumlahkan adalah koefisiennya. Berarti minus 2 tambah 5 menjadi 3. Maka nanti ini kita tambahkan dengan 3X, lalu kita kurangkan dengan 5. Oke, saya buat contoh yang keempat. Contoh yang keempat misalnya seperti ini. Hasil kali daripada 3A tambah dengan 2B, kemudian ditambahkan dengan 5, lalu misalnya dikalikan dengan 2X.
Nah, jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, intinya setiap suku itu wajib dikalikan. Jadi nanti yang pertama 3A kita kalikan dengan 2X, berikutnya nanti 2B kita kalikan dengan 2X, lalu 5 kita kalikan dengan 2X. Jadi semua harus kena gitu ya. Nah, caranya masih sama. Maka koefisien kita kali dengan koefisien, variabel dengan variabel. 3A dengan 2X kalau dikalikan berarti koefisiennya dengan koefisien 3 kali 2 berarti jadinya 6. Lalu A kali X. Nah, A kali X jadi apa? Jadi AX. Jadi tinggal kalian tuliskan aja variabel-variabelnya kalau berbeda. Oke. Lalu berikutnya ditambah 2B kali dengan 2X. Berarti 2 kali dengan 2 itu adalah 4. Tinggal masukin variabelnya semuanya. Jadi kalau beda-beda variabelnya langsung tuliskan semua variabelnya. Dan usahakan variabelnya harus berurut sesuai dengan alfabetis gitu ya. Lalu yang terakhir 5 dikali dengan 2X. Karena 5 tidak punya yang namanya koefisien, berarti cukup kita kalikan. Karena 5 tidak punya variabel, berarti cukup kita kalikan 5 dengan 2 berarti jadi 10. Nah, maka tinggal kita masukin aja yang namanya variabelnya. Variabelnya adalah X, berarti langsung 10X. Nah, inilah hasil kalinya gitu ya. Jadi intinya dalam perkalian ini semua harus dikalikan. Kalau ada misalnya variabel yang sama, hati-hati. Kalian nanti lakukan perkaliannya dengan konsep seperti ini. Tapi kalau misalnya variabelnya beda-beda, maka kalian tuliskan aja semua variabel yang ada. Maksudnya gimana? Ini saya buat contoh yang terakhir. Andai kata di sini ada 2AB ditambah dengan 7AC, lalu misalnya nanti dikalikan dengan 4X, kemudian dikurangi dengan 3Y misalnya. Udah, jadi semua nanti kita kali pelangi. Yang pertama yang ini kita kalikan, hati-hati segala tanda perhatikan ya. Lalu yang ini kita kalikan, kemudian yang ini kita kalikan. Ingat plus kali min adalah minus. Jadi 2AB dikali dengan 4X itu yang pertama, berarti 2 kali 4 adalah 8. Nah, lalu di sini ada variabelnya AB, di sini ada variabelnya X. Nah, karena semua beda-beda, ya udah tinggal tuliskan aja di sini, berarti jadinya ABX gitu ya. Kemudian dilanjutkan 2AB dikali dengan minus 3Y. Berarti 2 kali minus 3 maka jadi minus 6. Lalu ABY berarti langsung ABY. Dah. Lanjut lagi 7AC dikali 4X berarti 7 kali 4 itu 28. Jadi 28 lalu nanti ada ACX. Lalu yang terakhir 7 kali minus 3 berarti minus 21 ACY. Nah, jadi saya pikir nggak ada masalah yang namanya perkalian. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah pembagian. Nah, untuk pembagian aljabar sebenarnya ini nanti lebih rinci ini ketika kita belajar yang namanya polinom. Cuman untuk konsepnya aja saya berikan dalam pembagian ini ya, bagaimana cara membagikan, ini banyak caranya sebenarnya. Bisa nanti kalian lakukan yang namanya pembagian secara bersusun, ini tergantung juga ya, tergantung melihat yang namanya si pembaginya gitu ya. Nah, atau boleh juga nanti dengan cara memfaktorkan, atau boleh juga nanti dengan cara polinom gitu ya. Jadi banyak caranya. Makanya untuk pembagian ini nanti lebih rinci itu di bagian materi polinom saja gitu ya. Nah, cuman untuk sederhananya bagaimana membagikan aljabar yang sederhana, misal saya punya ada 2x pangkat 5, kemudian ditambahkan dengan 4x, kemudian kurangi dengan 8. Kalau misalnya dibagikan dengan 2, ini seperti apa gitu ya. Maka karena pembaginya adalah berupa
konstanta, maka nanti ingat cara membaginya juga harus fair ya. Jadi semua harus kita bagikan. Jadi nanti boleh langsung seperti ini, boleh secara bersusun silahkan. Ya, boleh bersusun. Boleh juga langsung. Kalau modelnya begini. Oke. Jadi kalau langsung itu seperti apa? Kalau pembaginya berupa konstanta seperti ini, maka nanti langsung bagikan masing-masing suku aja. Nah, gitu ya. Jadi nanti 2 dibagi dengan 2, 4 dibagi dengan 2, minus 8 dibagi dengan 2. Nah, jadi langsung fair semuanya. Berarti 2 bagi 2 itu 1, tinggal tuliskan yang tersisa. Yang tersisa berarti X pangkat 5. Lalu 4 bagi 2 itu 2. Kemudian tuliskan lagi variabel yang tersisa. Minus 8 bagi 2 berarti minus 4. Nah, jadi nanti hasil baginya langsung gini. Ingat ya, cara baginya harus adil. Semua harus dibagi merata. Oke, saya buat lagi. Contohnya ada 15 X pangkat 3 tambah dengan 27 X pangkat 2. Lalu ditambahkan dengan 9X, lalu dikurangi dengan 3, semisalnya dibagi dengan 3. Nah, lagi-lagi pembaginya adalah konstanta. Berarti cara membagikannya 15X pangkat 3 tambahkan dengan 27X kuadrat, lalu tambah lagi dengan 9X dikurangi dengan 3, kemudian kita bagikan dengan 3. Nah, jadi kita harus bagi merata. Masing-masing suku kita bagikan dengan si 3. Berarti 15 dibagikan dengan 3 itu adalah 5. Tinggal tuliskan variabelnya. 27 bagi 3 berarti 9. 9 dibagi 3 berarti 3. Lalu minus 3 dibagi dengan 3 berarti minus 1. Oke. Nah, jadi saya pikir untuk pembagian seperti ini aja. Untuk lebih lengkapnya nanti kita belajar polinom. Oke. Nah jadi inilah yang namanya operasi-operasi pada aljabar. Nah, hanya saja yang paling sering bermasalah itu, adalah operasi aljabar pada pecahan. Nah, ini yang paling sering bermasalah. Nah, untuk operasi pada pecahan kita akan lanjut nanti di part yang kedua ya. Yang penting kalian pelajari dulu bentuk-bentuk sederhana ini. Kalau nanti yang sederhana ini sudah aman, maka untuk pecahan sudah gampang. Oke? Jadi untuk operasi pecahan kita akan lanjutkan di part yang kedua. Jadi supaya kamu tidak ketinggalan materi saya, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga setiap updatean saya bisa langsung sampai kepada kamu. Oke, jadi semangat buat kalian. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Bye bye.